Selamat siang Ainun. Selamat siang, Kak. Oke, terima kasih Ainun sudah datang hari ini. Silakan dulu duduk yang nyaman. Bagaimana menurut Ainun? Bagaimana kabarnya hari ini Ainun? Agak capek sih, Kak. Banyak pikiran juga. Mau jadi banyak pikiran ya. Di sini kakak mau terima kasih dulu sudah, karena Ainun di sini sudah mau jujur mengatakan itu. Kadang ketika pikiran itu sudah penuh, datang ke sisi seperti ini itu sudah butuh keberanian. Jadi di sini kakak sangat menghargai kehadirannya adik Ainun hari ini. Sebelum kita mulai, kakak di sini mau bilang kalau ini ruang aman untuk Ainun. Ainun di sini tidak perlu takut dinilai atau disalahkan. Di sini itu ruangan yang aman untuk cerita apapun yang sedang Ainun rasakan. Jadi di sini kakak ada untuk mendengarkan dan menemani Ainun untuk memahami apa yang sedang terjadi, bukan untuk menghakimi. Di sini juga ada namanya asas kerahasiaan. Jadi Ainun tidak perlu takut ini bakal diceritain sama siapa. Ainun di sini bebas mau cerita apa saja, oke? Iya, Kak. Nah, sebelumnya di sini kita punya kontrak belajar dulu. Kakak mau Ainun isi. Di sini juga Ainun bisa tanda tangan ya kalau sudah. Oke, baik, Kak. Oke, Kak. Oke, makasih. Nah, di sini sebelum kita mulai, kalau ada pertanyaan yang ingin Ainun tanyain, Ainun juga bisa tanya, bisa bilang sekarang ya. Kita pelan-pelan di sini. Oke, baik, Kak. Nah, dalam sesi ini saya bukan orang yang paling tahu tentang hidupnya Ainun di sini. Justru Ainun di sini yang paling tahu apa yang sedang Ainun alami sendiri. Di sini kakak hanya membantu supaya cerita itu bisa kita lihat bersama dengan lebih jelas. Jadi kita di sini kerja sama-sama ya. Iya, Kak. Kalau ada hal yang menurut Ainun kurang pas atau ada yang ingin Ainun sampaikan, langsung bilang saja ya. Gak usah takut. Oke, Kak. Nah, di sini kakak jelasin dulu sedikit sebelum kita mulai. Di sini ada kita mulai seperti dalam kontrak di sini 45 menit. Jadi tidak langsung semuanya bisa selesai juga hari ini. Yang penting kita mulai dari apa yang paling ingin Ainun ceritain dulu. Ainun setuju? Setuju, Kak. Nah, kalau begitu di sini kakak mau mulai dengan sesuatu yang sederhana. Apa yang membuat Ainun memutuskan untuk datang ke sini? Saya sebenarnya bingung sih, Kak, mau harus mulai dari mana. Oh, bingung ya? Tidak apa-apa, Ainun tidak harus langsung runtut semua. Jadi Ainun bisa ceritain bagian yang paling terasa berat sekarang. Mungkin itu apa? Sebenarnya saya lagi ada masalah sama pasangan saya, Kak. Oh, lagi ada masalah dengan pasangan ya? Bisa diceritain sedikit apa yang akhir-akhir ini membuat Ainun merasa berat? Pasangan saya, dia sering marah kalau saya tidak balas chat cepat. Terus dia itu juga tidak suka kalau saya dekat sama teman-teman saya, apalagi kalau teman saya itu laki-laki. Bahkan sama sahabat perempuan saya sendiri saja pun dia kadang cemburu, Kak. Oh, jadi Ainun ini merasa ada banyak aturannya dan batasan dalam hubungan Ainun dengan pasangan Ainun. Iya, Kak, semuanya harus sesuai sama maunya dia. Ketika itu terjadi, biasanya Ainun merasa seperti apa? Capek, tertekan. Bisa dari tadi cerita, Ainun dari tadi cerita, saya mendengar ada rasa takut, cemas, merasa salah dan seperti harus terus berhati-hati dalam hubungan ini. Di sini kakak penasaran kalau kita tidak menyebut ini sebagai pasangan saya, tapi kita melihat ada sesuatu yang sedang ikut menguasai hubungan ini. Menurut Ainun itu sesuatu itu apa? Kayaknya rasa takut. Rasa takut? Iya, saya takut dia marah, takut dia ngambek, takut dia ninggalin saya. Iya, dari hati yang paling dalam kayaknya itu deh. Oke, jadi saya memang ingin aku edit ke.
Iya. Oke. Ulang-ulangi. Ya, saya takut dia marah. Oh my god. Lucu mentong tahu ini Rani enggak mau. Oh dia kawin. Iya, saya takut dia marah, takut dia ngambek, terus dia jadi ninggalin saya, Kak. Ulangi memang lihat kamera ya tadi. Ini juga si Bunda. Apa itu Rani? Iya, Kak, saya takut dia marah, takut dia ngambek, takut dia akhirnya ninggalin saya gitu. Oh, jadi selama ini ada rasa takut yang cukup besar yang hadir dalam hubungan Ainun ya. Kalau rasa takut itu bisa diberi nama, kira-kira Ainun mau sebut rasa takut itu apa? Mungkin saya takut kehilangan. Oh, si takut kehilangan. Menarik ya. Jadi mulai selama ini bukan Ainun yang lemah, tapi ada si ketakutan yang kehilangan itu yang sering datang dan memengaruhi keputusan Ainun. Menurut Ainun, kapan sih ketakutan kehilangan ini biasanya mulai muncul paling kuat? Kalau dia marah atau bilang dia mau nyerah. Oke, ketika si ketakutan kehilangan itu datang, apa yang biasanya dia buat pada Ainun? Saya langsung panik, terus akhirnya saya minta maaf walaupun saya nggak tahu saya salah apa. Jadi si takut kehilangan ini membuat Ainun meragukan diri sendiri ya? Iya, Kak. Selain itu apa lagi yang dia ambil dari hidup Ainun? Dia bikin saya menjauh dari teman-teman saya, terus saya jadi merasa nggak bebas. Jadi kalau kita lihat yang selama ini mengganggu hidup Ainun itu bukan hanya pasangannya, tapi ada si ketakutan kehilangan yang membuat Ainun panik, merasa bersalah, menjauh dari orang lain atau kehilangan kebebasan. Gitu ya? Iya, Kak. Oke. Capek, tertekan, tapi kalau saya lawan dia bilang saya nggak sayang sama dia, Kak. Oke, sepertinya ada situasi yang membuat Ainun di sini merasa tertekan, tapi di sisi lain juga merasa bersalah ya kalau tidak mengikuti keinginan pasangan. Benar begitu? Iya, Kak. Kadang saya merasa saya salah terus. Boleh saya tahu ketika Ainun bilang saya salah terus itu maksudnya seperti apa? Kalau dia marah, akhirnya ujung-ujungnya saya yang minta maaf. Padahal kadang saya nggak merasa salah, tapi dia bilang semua itu karena dia sayang sama saya. Katanya dia takut kehilangan saya, Kak. Ketika dia mengatakan itu, apa yang terjadi dalam pikiran Ainun? Saya jadi bingung. Kadang saya pikir mungkin memang saya yang kurang ngerti dia, tapi kadang saya juga ngerasa kok saya jadi nggak bebas ya. Ada bagian dalam diri Ainun yang mulai bertanya-tanya ya, kenapa saya merasa tidak bebas dalam hubungan ini? Iya, saya merasa kayak saya harus hati-hati terus. Oh, hati-hati supaya tidak membuat dia marah. Iya, Kak. Kalau harus hidup dengan perasaan seperti itu terus, apa dampaknya menurut Ainun, buat Ainun? Menurut saya jadi sering cemas, takut salah. Oke. Kadang saya juga jadi merasa menjauh dari teman-teman karena dia nggak suka. Jadi hubungan ini tidak hanya terjadi antara Ainun dan pasangan, tapi juga mulai memengaruhi perasaan Ainun dan hubungan Ainun dengan orang lain ya? Iya, Kak, tapi saya masih sayang sama dia. Oke, saya bisa dengar di sini bahwa ini bukan hal yang sederhana untuk Ainun. Ada rasa capek, tertekan, bingung, tapi juga masih ada rasa sayang. Itu pasti membuat Ainun berada di dalam posisi yang sangat sulit ya. Iya, Kak, saya bingung banget. Terima kasih karena sudah mulai menceritakan ini dengan jujur. Dari cerita Ainun di sini, kakak bisa melihat banyak hal yang sedang Ainun tanggung sendiri selama ini. Kalau Ainun tertekan, kalau Ainun berkenan di sesi kita ini, kita bisa mencoba bahas, melihat lebih dekat tentang hubungan ini, mulai untuk bukan untuk menyalahkan si Ainun sendiri atau siapapun, tapi untuk memahami apa yang sebenarnya sedang terjadi atau bagaimana pengaruhnya terhadap hidup Ainun. Apakah Ainun siap? Iya, Pak, saya mau coba. Oke, kita mulai pelan-pelan dulu ya. Nah, di sini kita membantu Ainun melihat bahwa masalahnya bukan Ainun, tapi sesuatu yang memengaruhi hidup Ainun. Nah, di sini saya penasaran. Di sini kakak mau tanya dulu, apakah si ketakutan kehilangan ini pernah membuat Ainun ini melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak Ainun inginkan?
karena pernah nilai tinggi. Tidak Yang sering jawaban lah bisa. sering kak. Oh sering ya. Contohnya itu seperti apa? Saya pernah batal pergi sama teman karena dia marah. Si sekali. Ay kentara ini sorona di sini ay. Saya ulangi atau kita ulangi dari kita. Maaf ya, maaf. Saya pernah batal pergi sama teman-teman karena dia marah. Padahal saya udah janji. Jadi saat itu sebenarnya Ainun mau pergi ya. Iya kak. Kalau dipikir sekarang bagaimana perasaan Ainun melihat itu? Kalau dipikir sekarang sedih sih kak. Saya merasa saya tuh jadi bukan diri saya sendiri. Oke, Ainun, jadi saya tadi mendengar sesuatu yang penting. Tadi Ainun bilang saya bukan jadi diri saya sendiri. Kalau begitu mungkin ada perbedaan antara Ainun yang sebenarnya dengan Ainun yang sedang dikuasai si ketakutan kehilangan ini. Menurut Ainun apa itu mungkin? Kayaknya iya. Oke. Di sini kakak penasaran sama Ainun, apa pernah ada satu momen walaupun kecil ketika si ketakutan kehilangan itu tidak berhasil menguasai Ainun? Mungkin saat Ainun bisa berkata tidak atau berani melakukan sesuatu untuk diri sendiri? Pernah sih kak. Oke. Apa yang membuat Ainun saat itu tetap bertahan? Waktu itu dia marah karena saya ikut acara kampus. Terus dia suruh saya pulang. Padahal acara kampusnya belum selesai. Oke. Jadi ada saat sesuatu yang di dalam diri Ainun itu berkata ini penting ya buat Ainun. Begitu? Waktu itu dia marah karena saya ikut acara kampus. Terus dia suruh saya pulang, tapi saya nggak pulang. Oke. Apa yang membuat Ainun tetap bertahan saat itu? Karena itu acara penting buat saya kak. Karena saya jadi panitia. Oh, jadi saat itu sesuatu dalam Ainun itu berkata ini penting ya buat Ainun. Iya. Begitu? Iya kak. Lalu apa yang membuat Ainun, apa yang Ainun lakukan saat itu? Saya bilang waktu itu kak, saya nggak bisa pulang sekarang. Oh, dan Ainun bisa mengatakan itu walaupun takut? Iya kak, walaupun takut. Oke. Nah, jadi di sini saya ingin berhenti dulu ya di bagian ini. Tadi itu Ainun bilang takut tapi tetap bertahan juga tetap mengerjakan apa yang penting untuk diri Ainun. Menurut Ainun itu menunjukkan sisi diri Ainun yang seperti apa? Mungkin saya sebenarnya bisa tegas. Oke. Sebenarnya Ainun bisa tegas. Bagaimana rasanya mendengar kalimat itu keluar dari Ainun sendiri? Aneh, tapi iya juga sih. Oke. Karena tadi di awal Ainun itu banyak cerita tentang rasa takutnya, tapi sekarang juga melihat cerita lain. Ainun di sini bilang ada yang bisa Ainun di sini bilang ada Ainun yang bisa tetap berdiri untuk dirinya sendiri. Kalau begitu mungkin si ketakutan kehilangan ini tidak selalu menang ya? Kayaknya enggak. Oke, artinya ada bagian dari diri Ainun yang cukup kuat. Bagian itu biasanya muncul ketika apa? Kalau saya merasa sesuatu penting bagi saya kak. Oh, jadi Ainun di sini tahu ya apa yang penting untuk dirinya. Itu penting sekali. Nah, di sini kalau Ainun selama ini cerita yang paling sering Ainun dengar itu kalau saya tidak mengikuti dia, saya akan kehilangan dia. Saya penasaran di sini. Kakak penasaran di sini apakah ada cerita lain tentang Ainun yang mungkin selama ini tertutupi? Maksudnya kak? Cerita tentang siapa Ainun sebenarnya, mungkin bukan versi yang dibentuk oleh rasa takut. Kalau teman dekat Ainun itu dimintai menggambarkan Ainun, mereka akan bilang Ainun itu orang yang seperti apa?
Mereka bilang saya itu orangnya sebenarnya ceria, eh, sering bantu orang, aktif. Oke, apakah Ainun merasa sisi itu masih ada sampai sekarang? Kayaknya sih berkurang kak, Berkurang atau tertutup? mungkin tertutup. Kalau suatu hari si ketakutan kehilangan ini tidak lagi menguasai hidup Ainun, Ainun di sini ingin menjadi Ainun yang seperti apa? Saya mau bisa tenang sih kak, nggak mau takut terus bisa punya hidup saya sendiri. Oke. Kalau Ainun hidup seperti versi itu, apa yang akan berbeda? Saya bisa ketemu teman saya tanpa takut, saya nggak Oke. merasa bersalah terus saya bisa ngomong kalau saya nggak suka sesuatu. Oke, dari yang Ainun katakan tadi, kakak di sini bisa mendengar dan melihat bahwa Ainun itu sebenarnya menginginkan hubungan yang sehat, ruang untuk diri sendiri, bisa mengatakan tidak, tetap dicintai tanpa harus kehilangan diri, benar begitu? Iya kak, saya capek jadi begini. Oke. Kakak di sini mendengar itu Ainun, dan yang penting hari ini kakak di sini tidak melihat Ainun sebagai orang yang lama, tapi kakak di sini melihat Ainun seseorang yang sedang berjuang di tengah rasa takut, tapi masih punya bagian diri yang kuat. Kalau Ainun mau cerita, kita bisa mulai pelan-pelan membangun cerita baru itu. Bukan hari ini harus langsung sempurna, tapi langkah kecil menuju Ainun yang lebih bebas. Apakah itu sesuatu yang ingin Ainun perjuangkan? Iya kak, saya mau. Oke, di sini selanjutnya oke, di sini Ainun, sebelum kita akhiri sesi ini, kakak di sini mau ngajak Ainun melihat kembali perjalanan kita selama sesi ini. Dari awal itu tadi Ainun datang dengan membawa banyak kebingungan ya, rasa takut dan tekanan dalam hubungan yang sedang Ainun jalani. Sekarang setelah kita bicara cukup jauh, bagaimana perasaan Ainun saat ini? Agak lega sih kak, kayak ternyata ada yang selama ini saya pendam banget. Lega karena akhirnya bisa mengeluarkan itu? Iya kak, saya biasanya cuma nangis sendiri tapi nggak pernah ngomong sampai sejauh ini. Oke, terima kasih sudah berani untuk hari ini Ainun. Tidak mudah memang untuk membuka hal yang menyakitkan, apalagi ketika selama ini dipendam sendiri. Kalau Ainun melihat sesi hari ini, apa hal yang paling berkesan atau paling kena untuk Ainun? Saya harus sadar kalau ternyata saya selama ini kayak dikendalikan sama rasa takut. Saya pikir saya memang nggak bisa tanpa dia, tapi ternyata mungkin bukan itu. Oh, jadi ada kesadaran baru ya. Bukan berarti di sini Ainun lemah, tapi ada sih takut kehilangan yang selama ini cukup untuk memengaruhi keputusan Ainun. Iya, saya baru sadar itu. Oke. Di sini mana ya? Dan Bilang apa ya? selain itu, Dan selain itu, saya juga mendengar Ainun di sini menemukan hal tentang diri Ainun sendiri ya. Apa Ainun ingat? kalau saya sebenarnya bisa tegas. Oke. Saya sangat di sini kakak sangat senang dengar Ainun bisa bicara seperti itu pada diri Ainun sendiri, karena itu bukan saya yang bilang, itu muncul dari cerita Ainun sendiri. Nah, di sini Ainun, saya ingin mengatakan sesuatu yang penting. Seringkali orang yang berada dalam hubungannya menyakitkan, merasa dirinya lemah, bodoh, atau terlalu bergantung. Tapi dari yang saya lihat hari ini, saya melihat seseorang yang tetap bertahan meski sedang terluka, masih bisa mengenali bahwa ada yang tidak sehat, dan masih punya keberanian untuk datang dan mencari bantuan, masih punya bagian diri yang kuat. Itu bukan hal yang kecil, Ainun.
Saya nggak pernah mikir seperti itu, karena saya selalu merasa saya yang salah, Kak. Jadi hari ini kita mulai melihat bahwa cerita itu mungkin bukan satu-satunya cerita tentang Ainun, bahwa Ainun itu adalah seseorang yang sedang berjuang, bukan seseorang yang gagal. Nah, di sini kalau boleh saya tahu, saya mau bertanya sesuatu yang sederhana. Sebelum sesi ini, Ainun datang dengan pikiran yang sangat penuh. Sekarang kalau Ainun menilai dari 1 sampai 10, Ainun di mana di 1 ini sangat tertekan, 10 merasa jauh lebih ringan. Ainun sekarang di angka berapa sekarang? Mungkin 7, Sebelumnya berapa? tadi mungkin 3. Oke, itu ada perubahan ya yang cukup besar. Nah, di sini menurut Ainun apa yang membantu angka itu naik? Karena sekarang saya jadi ngerti ternyata saya masih punya pilihan dan saya nggak harus selalu takut. Oke, itu insight yang sangat penting ya. Ainun, saya tidak ingin kita menutup sesi ini hanya dengan perasaan lega, tapi juga dengan langkah kecil yang realistis. Di sini kakak mau tanya, setelah sesi ini apa ada satu hal yang kecil yang ingin Ainun coba lakukan untuk diri sendiri? Tidak harus langsung keputusan besar, tapi cukup satu langkah kecil aja. Mungkin saya mau mulai jujur sama diri saya dulu. Kalau saya nggak nyaman, saya akan mengakui itu. Ada lagi yang mungkin ingin Ainun coba? Saya juga mau mulai ngobrol lagi sama teman-teman saya, karena saya selama ini merasa menjauh dari mereka. Oke, itu langkah yang cukup baik karena dukungan dari orang yang sehat juga itu penting. Di sini Ainun, saya tahu perjalanan ini mungkin tidak langsung mudah dan mungkin setelah sesi ini sih ketakutan kehilangan itu masih bisa datang lagi, tapi sekarang ada satu perbedaan di sini. Ainun itu sudah mengenal diri. Ainun sudah mulai mengenal dia dan Ainun di sini sudah mengenal sisi diri Ainun yang lebih kuat. Artinya di sini Ainun sekarang tidak sepenuhnya sendirian menghadapi itu. Benar begitu? Iya Pak, saya merasa lebih mengerti diri saya sekarang. Oke, Kak di sini mau terima kasih banyak sama Ainun untuk kejujuran dan keberanian Ainun hari ini. Jadi kakak di sini sangat menghargai bagaimana Ainun di sini mau membuka cerita yang tidak semudah ini. Hari ini kita belum harus menyelesaikan semuanya, tapi kita sudah mulai membuka jalan menuju cerita yang lebih sehat untuk Ainun. Kalau Ainun bersedia, di sini di sesi berikutnya kita bisa melanjutkan untuk melihat bagaimana progresnya Ainun ke depan, untuk melihat bagaimana hubungan ini memengaruhi harga diri Ainun, batasan yang sehat dalam hubungan, langkah-langkah yang sesuai untuk keputusan Ainun ke depannya. Bagaimana menurut Ainun? Apa Ainun mau? Ya, saya mau. Kita bisa lanjut di sesi kedepannya kalau Ainun sudah siap. Kakak di sini ada setiap saat untuk Ainun. Terima kasih banyak Kak. Ya, sama-sama Ainun. Terima kasih juga sudah hadir hari ini. Terima kasih Oke. banyak Kak. Ya, Bisa.